Pernahkah Anda merasa sepenuhnya disalahpahami? Seperti Anda melakukan hal yang benar, mengikuti jalan iman dan martabat, sementara seluruh dunia memandang Anda dan menganggap Anda sebagai pecundang? Saya tahu rasa sakit itu. Saya tahu bagaimana rasanya merasa tidak terlihat, seolah-olah kerja keras dan iman Anda diabaikan. Tapi hentikan apa yang Anda lakukan sekarang, karena apa yang akan Anda temukan akan membalikkan kehidupan spiritual Anda. Apa yang kebanyakan orang tidak mengerti adalah bahwa setiap air mata, setiap kritik, dan setiap penundaan yang Anda hadapi bukanlah tanda kekalahan, tetapi persiapan Tuhan untuk penobatan Anda. Hari ini, kita akan mengungkap kebenaran Alkitabiah di balik perjalanan Anda, mengungkapkan strategi ilah yang Anda ikuti tanpa sadar. Hidup Anda adalah bukti bahwa Alkitab benar. Apa yang tampak seperti kejatuhan Anda sebenarnya adalah kebangkitan Anda. Ini bukan video biasa. Ini adalah wahyu yang akan menunjukkan kepada Anda, langkah demi langkah, bagaimana Anda menggunakan rasa sakit untuk membangun sebuah kerajaan, bagaimana iman Anda menjadi senjata rahasia Anda, dan bagaimana Yesus Kristus berada di sisi Anda di setiap langkah. Jika Anda percaya pada kekuatan transformatif Alkitab dan kedaulatan Tuhan, Anda perlu menonton video ini sampai akhir, karena inilah kebenarannya. Untuk waktu yang lama, kemenangan Anda tidak terlihat oleh dunia, tetapi sekarang, permainan sudah berakhir. Ini momenmu, giliranmu. Hadiahnya ada di sini. Sekarang, teman saya, mari kita bicara tentang perjalanan luar biasa yang telah Anda jalani. Anda tahu, banyak orang menatap Anda dan melihat seseorang yang dirobohkan, bahkan mungkin rusak. Tapi apa yang tidak bisa mereka lihat, apa yang tidak mereka mengerti, adalah bahwa Anda tidak melanggar. Anda sedang membangun, sementara mereka sibuk bergosip atau menghitung Anda keluar. Anda berada di ruang yang tenang, meletakkan dasar untuk kerajaan. Ini bukan hanya metafora, ingatlah ini adalah kebenaran spiritual yang mendalam. Pikirkan tentang Nehemia sejenak, membangun kembali tembok Yerusalem. Musuh-musuhnya mengejeknya dan mencoba menghentikannya, tetapi dia bekerja dalam keheningan, dengan sekop di satu tangan dan pedang di tangan lainnya. Nehemia 4:17, itu adalah citra bangunan yang kuat di hadapan kesulitan. Anda juga telah membangun di puing-puing, menggunakan batu-batu dari rasa sakit dan kemunduran Anda untuk menciptakan fondasi yang tidak tergoyahkan. Ini bukan hanya tentang iman, ini tentang iman yang begitu dalam, sehingga menjadi mortir yang menyatukan dinding Anda. Anda tidak hanya bertahan, Anda menggunakan tekanan untuk menempa sesuatu yang kuat. Anda mengumpulkan apa yang saya suka sebut kemenangan tak kasat mata. Saat-saat itu tidak ada yang melihat, tetapi Tuhan melihat, dan itulah orang-orang yang benar-benar penting. Anda sedang mempersiapkan pengurapan jauh sebelum orang lain tahu apa yang terjadi. Soalnya, banyak orang berpikir kesuksesan terlihat seperti sensasi semalam, tetapi Alkitab menceritakan kisah yang berbeda. Lihatlah David. Sebelum dia adalah seorang raja, dia adalah seorang gembala, merawat kawanannya dan melawan singa dan beruang secara pribadi. Tidak ada orang di sana untuk menghiburnya, tetapi dia mendapatkan kekuatan, keterampilan, dan keberanian yang kemudian dia butuhkan untuk menghadapi Goliat dan memimpin suatu bangsa. Waktu yang tenang itu adalah ketika dia benar-benar membangun kerajaannya, karakternya, hubungannya dengan Tuhan, dan kepercayaannya pada rencana Tuhan. Itu pelajaran yang kuat, bukan? Ketika Anda berada di musim yang terasa pendiam dan kesepian, ketika sepertinya tidak ada yang terjadi, itu seringkali ketika pekerjaan paling penting sedang dilakukan. Anda mengubah air mata Anda menjadi doa dan frustrasi Anda menjadi bahan bakar. Tekad Anda yang tenang adalah senjata rahasia Anda, dan Yesus Kristus ada di sana bersama Anda. Setiap langkah, Dia melihat integritas yang Anda pertahankan. Saat-saat Anda memilih untuk diam daripada bereaksi, itu adalah saat-saat kekuatan yang sangat besar. Saat-saat di mana Anda berada, dalam arti yang sangat nyata, meletakkan batu-batu kerajaan masa depan Anda. Dan jujur saja, itu tidak selalu mudah, bukan? Terkadang Anda pasti merasa seperti Anda sendirian, seperti tidak ada yang mengerti pertempuran yang Anda lawan. Maksud saya, mari kita hadapi itu. Sulit untuk menjelaskan kepada orang-orang bahwa kemenangan terbesar Anda terjadi ketika Anda sendirian. Mereka ingin melihat kemuliaan, tetapi mereka tidak ingin melihat kesibukan. Tetapi Anda tidak menyerah pada godaan untuk meminta persetujuan.
Anda lebih peduli membangun sesuatu yang akan bertahan lama. Pikirkan tentang Yosef dalam Kejadian. Dilemparkan ke dalam lubang oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai perbudakan, dituduh secara keliru, dan dijebloskan ke penjara. Itu banyak puing-puing, bukan? Tetapi bahkan di sana, dia sedang membangun. Dia belajar mengelola, menafsirkan mimpi, dan yang paling penting, untuk percaya pada waktu Tuhan. Kerajaannya tidak dibangun berdasarkan persetujuan saudara-saudaranya, itu dibangun di atas janji dari Tuhan. Kisah Anda tidak berbeda. Rasa sakit yang Anda alami bukan untuk apa-apa, itu adalah fondasi. Anda telah tumbuh dengan cara yang tidak dapat diukur dengan standar manusia, dan buah-buahan dari pertumbuhan itu akan menjadi terlihat. Masalahnya, ketahanan Anda bukan hanya masalah grit, itu masalah iman. Alkitab mengingatkan kita bahwa kita berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. 2 Korintus 5:7. Anda berjalan dengan iman ketika Anda memilih untuk tidak membalas, ketika Anda memilih untuk terus bekerja daripada menyerah. Anda berjalan dengan iman ketika Anda menggunakan setiap bit dari luka dan penolakan untuk memicu tujuan Anda. Anda telah mengumpulkan kekuatan dan kebijaksanaan